Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kesempatan pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman ini merupakan ajakan, dorongan, juga sebagai pengingat buat umat Tuhan, khususnya di jemaat Filipi. Hari-hari ini sedang viral tentang BBM oplosan. Saya beri tema firman Tuhan pagi ini, rohani yang teroplos. Artinya mungkin kita tidak sadar atau lupa apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman ini jelas Tuhan ingin mengingatkan kepada jemaat di Filipi secara khusus, dan tentunya buat setiap kita. Setelah kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, ayat-ayat lain memberikan penjelasan, kita mestinya tinggalkan hidup yang lama, masa lalu kita, dan hidup baru di dalam Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan yang seperti apa? Dua hal sebenarnya dari firman ini kita bisa melihat pikiran dan perasaan Tuhan, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus yang dalam rupa sebagai Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai miliknya. Artinya Tuhan itu mau merendahkan diri. Dia datang dalam rupa manusia, dia tidak menyombongkan diri. Tapi coba kalau kita renungkan dalam hidup kita, seringkali tanpa kita sadari, rohani kita teroplos dengan hal-hal dunia ini, dengan kehidupan lama kita, yaitu hidup dalam kesombongan, dalam kebanggaan diri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan, Allah itu adalah Allah yang kasih. Tetapi untuk kesombongan, keangkuhan hidup, Allah berbicara dengan jelas. Allah membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari dalam hidup kita mau belajar bersama-sama, tidak membanggakan diri. Apalagi kalau kita merasa punya jabatan, punya kedudukan, pendidikan kita lebih tinggi dari orang lain. Bukan berarti kita merasa lebih hebat dari yang lain, berarti kita merasa lebih luar biasa dari yang lain. Sekalipun dalam faktanya juga belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti, yang jelas, seringkali terjadi perselisihan, terjadi perbantahan karena kita merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak ada kasih lagi dalam hidup kita. Kalau kita definisikan salah satu kasih tidak menyombongkan diri, berarti kalau kita membanggakan diri, kita merasa lebih hebat dari yang lain, kita ini sedang tidak hidup dalam kasih dan tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali dari firman Tuhan Filipi pasal 2 ini, tidak mementingkan diri sendiri. Dan itu yang dibuat oleh Tuhan. Dia sekalipun Allah, dia adalah Tuhan, dia Raja, dia justru mengutamakan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan dia rela untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan buat kita. Coba berapa banyak dalam hidup kita seringkali menjadi orang Kristen yang egosentris. Pusatnya bukan lagi Tuhan, sekalipun bisa jadi kita ngomong Tuhan adalah prioritas, Tuhan adalah sesembahan kita menyembah Tuhan. Tetapi dalam realita fakta kehidupan yang kita jalani, seringkali rohani kita teroplos dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Mari kesempatan pagi hari ini kita mau belajar pertajam roh kita. Kita mau belajar untuk peka di dalam hidup rohani kita. Roh Kudus diberikan tentunya dengan maksud dan tujuan, supaya kita dapat mengenal pikiran dan perasaan Tuhan dan hidup di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru ada berapa banyak orang-orang atau gereja yang beraliran karismatik, gereja-gereja Pentakosta, tidak berbeda jauh cara hidupnya dengan orang-orang bahkan yang tidak mengenal Tuhan.
Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau hati-hati, kita mau awasi diri kita. Bahkan kalau kita hamba Tuhan, awasi pengajaran kita. Seperti Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini belajar bersama-sama bahwa di dalam hidup kita belajar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga sebagaimana Kristus, melalui Kristus nama Tuhan dipermuliakan, demikian juga melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami, lembutkan hati kami, dan kiranya Tuhan, kami boleh belajar merendahkan hati kami, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan, supaya kami tidak saja belajar hidup ini sesuai dengan harapan Tuhan, terlebih saat kami mempercayai, mengakui bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kami, mestinya hidup kami adalah hidup yang berbeda dari kebanyakan orang, dari kehidupan masa lalu kami, sehingga apa yang Tuhan firmankan dan seperti yang Yesus buat, memberikan kemuliaan buat Tuhan, itu juga yang menjadi bagian dalam hidup kami. Haleluya, amin.